Ketika pasal yang dipidanakan atau dituduhkan kepada dia tidak terbukti, dia bisa menggugat, menuntut bukan kepada bersurat Pak, menggugat Pak, betul. Iya, menuntut kepada negara, minta uang kompensasi. Iya, bahkan Kan minta dia uang kompensasi, betul Pak, betul Pak, Iya, betul dia Pak. minta uang kompensasi. Jadi saya sudah pernah, udah banyak yang saya bebasin ya. Cuma Itu begitu kemarin saya di tanya, Semarang kamu ya Pak, minta kepada ada negara. dapat uang kompensasi, dia di penjara 3 bulan. Terus ternyata tuduhannya nggak berlaku, ya kan? Ternyata banyak yang cacat. Dia dapat 300 juta. Nih, silakan Pak Reinhard. Luar biasa. Mikrofonnya dinyalakan dulu Pak Reinhard. Selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Reinhard. Untuk Lai Bakhtiar makin bersemangat aku lihat ini malam ini. Jadi tadi ada pertanyaan rekan yang ada di Zoom. Ya kalau apapun pasal yang dituduhkan kepada MKC, kalau itu tidak terbukti, ya bebas demi hukum. Udah Ya pasti harusnya bebas demi hukum. Kemarin lawyer aja goblok, nggak tahu gimana tuh. Kalau saya mah kalau nggak bebas, kabar reskrimnya saya tuntut Pak, saya gugat Pak. Nggak pakai bersurat, gugat. Ya sebenarnya kalau di dalam aturan dari KUHP kan ada hak juga daripada terdakwa. Ketika pasal yang dipidanakan atau dituduhkan kepada dia tidak terbukti, dia bisa menggugat, menuntut kepada bersurat Pak, menggugat Pak, betul. Iya, menuntut kepada negara, minta uang kompensasi. Iya, bahkan kan minta uang kompensasi, betul Pak, betul Pak. Iya, betul, dia Pak. minta uang kompensasi. Jadi saya sudah pernah, udah banyak yang saya bebasin ya. Cuma itu kemarin di tanya, Semarang ya Pak, ada dapat uang kompensasi, dia di penjara 3 bulan. Terus ternyata tuduhannya nggak berlaku, ya kan? Ternyata banyak yang cacat. Dia dapat 300 juta Pak, uang kompensasi di Semarang Pak. Itu tahun 2018, 2000 saya lupa ya, 2008, 2010, 2012 Pak. Iya. Ya, itu dapat 300 juta Pak, uang kompensasi Pak. Karena waktu itu saya tahu dari teman saya maklar kasus Pak. Balikin Pak, ya 300 juta kan tetap timanya nggak 300 juta, polisinya juga dikasih. Timanya cuma 150 kalau nggak salah. Jadi itu yang pertama. Ya, yang kedua, saya sangat setuju kalau misalnya nanti tiap hari Sabtu kita kongko-kongko bicara temanya ada 3 tema yang harus kita bahas: hukum, kebenaran, dan kehidupan. Jadi luas cakupannya. Kalau nanti bicara hukum, kita ada beberapa rekan kita di sini. Ya, bicara kebenaran kita bisa ambil dari Alkitab. Ya, kehidupan banyak kan sekarang yang galau. Nah, kebetulan kita bisa sharing nanti bagaimana solusi-solusi yang terbaik yang bisa kita diskusikan di sini. Kadang-kadang masalah kehidupan ini makin lama makin berat. Banyak intrik-intrik, banyak yang menggosok. Kan yang kita rata-rata yang di Zoom ini kan sudah banyak yang berumur, ya minimal bagi-bagi pengalaman lah bagaimana berkeluarga, mendidik anak, ya bagaimana menciptakan suatu jaringan, kan bisa kita diskusikan, kita sharingkan di sini. Terus yang ketiga tentang ini topiknya penjarakan Ade Armando. Tadi bicara ahli. Nah, ahli memang di dalam praktek di lapangan itu ada majelis hakim yang memang menerima pendapat daripada ahli. Dan pengalaman saya 70% itu hakim menerima pendapat ahli ketika ahlinya itu
eh, yang paling cepat diterima itu yang punya ikatan. Misalnya waktu saya menghadirkan ahli, ternyata S2 dia yang ngajarnya ahli ini, otomatis dia nggak bisa bantah kan, pasti dia terima. Nah, ahli ini ada beberapa yang harus kita sikapi ya dalam kasus MKC. Satu, ahli agama. Ya, ahli agama saran ya, kalau saya jadi tim pengacara MKC, saya cari 2 dari yang Muslim, 1 yang dari Kristen, ya, atau 1-1, ya. Biasanya kalau ahli dari agama itu bayarannya nggak mahal, ya. 1 ahli pidana yang tahu betul apa yang maksud dengan delik formal dan delik material. Terus yang ketiga, ahli komunikasi, ahli bahasa. Itu kalau itu dikemas dengan bagus, itu udah skak mati di pengadilan. Saya berapa kali menghadirkan ahli yang benar-benar pada porsinya, dan memang dalil yang diajukan jaksa itu lemah semuanya. Cuma kalau kita debat sama jaksa di pengadilan kan kadang-kadang debat kusir. Saya dulu pernah saya gebrak itu meja karena saya udah kesel dengan kesaksian saksi ini, sama jaksa kayak ngatur-ngatur saksi gitu kan. Saya gebrak itu meja, kaget itu ruang sidang kan. Kamu jaksa jangan intervensi. Ini waktu saya untuk menanyakan saudara saksi ini yang kalian hadirkan. Ternyata kan banyak bertolak belakang dengan fakta sebenarnya. Dan yang paling menarik sebenarnya, kunci keberhasilan kemenangan di suatu persidangan itu adalah memang fakta yang terungkap di persidangan. Itu nggak bisa terbantahkan oleh apapun. Kadang BAP bisa direkayasa, ya. Tapi fakta persidangan itu nggak bisa direkayasa. Nah, ini yang harus dibuat oleh tim pengacara, bagaimana membuat strategi-strategi dalam penanganan suatu kasus, apalagi ketika beracara di pengadilan. Itu harus benar-benar dipersiapkan matang. Kalau saya, setiap berita acara pemeriksaan klien saya itu harus saya terima. Saya nggak mau terima alasan apapun. Kalau penyidiknya nggak mau ini, saya langsung ke Kapolres. Minimal kasat saya datangin. Kalau nggak, saya bikin surat ke Polda, ke Bareskrim, biar ramai sekalian. Berarti kan ada yang nggak benar dalam penanganan perkara ini. Ya, terus selanjutnya kita bicara kasus-kasus yang terjadi menyangkut tentang penistaan agama. Memang kita yang minoritas, apalagi kita kan memang background kita karena kasih. Jadi kadang-kadang kita setengah hati dalam membuat suatu laporan tentang hal yang tidak menyenangkan terhadap kita orang Kristen. Dan banyak ketidakadilan. Ya, kalau kita bicara tadi mungkin 4-5 hari yang lalu, Lai Baktiar bilang itu sebelum MKC dicokok dibawa ke Bareskrim, sebenarnya harus tabayun dulu, istilah orang Muslim kan. Itu nggak bisa langsung main tangkap begituan, karena setahu saya ketika undang-undang itu menurut riwayat daripada kenapa undang-undang itu dibuat, itu kan karena ada zaman Soekarno itu ada suatu pengajaran atau penyimpangan yang membuat suatu keonaran pada era itu. Jadi dibuatlah undang-undang itu supaya cooling down dulu negara itu kan, karena negara baru merdeka. Dan itu dikasih peringatan dulu, yang memberi peringatan itu kejaksaan. Bukannya tugas polisi, kejaksaan. Departemen Agama, seingat saya waktu undang-undang itu dibuat tuh baru-baru berdiri, kalau nggak salah itu. Seingat saya ya, itu baru berdiri. Yang sudah settle itu kejaksaan.
Nah, itu memang tugasnya kejaksaan. Malah dibilang ada dulu lembaga pakem, pengawas keyakinan kayak model gitu-gitu lah. Itu tugasnya kejaksaan itu. Kalau terus ada buku-buku yang membuat keonaran, itu kejaksaan tugasnya. Jadi sebelum ini ke proses hukum, ya, apakah ini menjadi suatu tindak pidana, itu ada peringatan dulu. Nah, kecuali ketika kejaksaan sudah memberikan peringatan dan itu sudah ada berita acara di kejaksaan, baru bisa dipidanakan. Setelah dikasih pengertian dan peringatan. Itu kalau kita bicara bedah pasal undang-undang tersebut, itu kalau kita bicarakan undang-undang itu kenapa dibuat, kan ada sejarahnya. Kenapa? Ada latar belakangnya. Kenapa undang-undang ini dibuat? Dan itu tidak boleh bertentangan dan tidak bisa main seenaknya dicomot untuk dipaksakan. Cuma kenapa ini bisa gol? Kenapa itu bisa menjadi suatu tindak pidana dan pidana itu bisa berhasil? Karena apa? Tim pengacara ini tidak jeli memanfaatkan atau membaca suatu produk undang-undang. Dan memang hanya pengacara-pengacara yang memang bekerja dengan hati itu yang bisa melakukan itu. Kalau memang hanya yang penting lu udah bayar gua ya, kalau bayaran lu kecil ya segini aja yang gua kasih. Kan rata-rata kan begitu pengacara. Kalau bayarannya gede baru kita ini kan. Kalau saya misalnya saya dibayar 3 miliar gitu kan, beda penanganannya. Makanannya juga beda kan, ilmunya juga pasti yang dikasih yang terbaik. Tapi kalau cuma dibayar 3 juta, wah ntar dulu biaya operasional aja udah habis itu. Sekali sidang aja kita paling sedikit 300.000 itu sekali biaya sidang. Iya kan? Kalau kita 3-4 orang, transportasi aja kalau mau di Jakarta, ongkos taksi aja udah 20-30 ribu. Kali 4 orang udah 120, belum makan. Makan mana ada di pengadilan di bawah 15 ribu, nggak ada. Paling sedikit 30 ribu. Jadi kenapa kadang-kadang rekan-rekan advokat ini tidak maksimal ya karena itu. Karena kemarin saya bilang kalau memang orientasinya uang ya kayak begitu. Tapi ya. tidak semua advokat begitu, Pak. Saya ketemu beberapa orang advokat yang baik teman-teman saya. Iya. Artinya karena tetap uang harus keluar ya, Pak. Nggak mungkin nggak pakai duit lah. Dia kan nggak mungkin senjata jalan pakai titit kan nggak mungkin. Harus ada uang. Tetapi dia kan komit, Pak. Saya kenal satu orang, Pak. Namanya Pak Budi. Dia tinggal di Jakarta Timur. Ya, orangnya nyentrik, Pak. Kumisan, rambutnya panjang gondrong. Ya. Pak Paul, saya dulu nangani perkara mobil galon saya hilang loh, Pak. Ya. Memang mobil itu ada orang-orang yang berdedikasi karena dia cuma pikir apa? Saya kudu menang. Karena dia berpikirnya jauh ke depan. Kalau dia menang, dia punya yang selanjutnya. Ya toh? Gini loh, Pak. Ya kalau kita bicara profesi ya, kalau kita bicara profesi ini kan sebenarnya harga diri juga. Nah, kalau dia ngerti itu, Pak, ini bukan masalah idealisme, Pak. Saya ngelihat ini bukan masalah idealisme, tetapi ini adalah kenikmatan kerja. Betul. Nah, kalau di Eropa, ya ini mohon maaf ya, kalau di Eropa karena Anda nggak punya klien saja, Anda tetap dibayar sama pemerintah kan. Jadi nggak nafsu cari duit kan. Nah, apalagi kalau Anda kerjanya bagus, ya kan? Nah, di sini kayak advokat saya itu pro bono nggak bayar, tetapi dia kerja ngeri sekali, Pak. Itu saya bilang ini hebat sekali advokat ini. Saya bilang saya baru tahu dia tungguin saya waktu kita interview itu ya, saya interview itu ditungguin. Saya salah ngomong, Pak. Saya salah ngomong. Dia marahin saya, diomelin sampai jam 1 pagi saya di kantornya dia. Orang Eropa ini nggak mau, Pak, kerja lewat dari jam 8 malam, Pak.
Itu sampai jam 1 pagi, itu orangnya udah umur 62 tahun, sudah mendekati pensiun kan. Umur 62 atau 64 ya dimongnya. Dia kerjain sampai diteleponin bolak-balik sama istrinya, Pak. Nah itu saya bilang, wah saya baru tahu ada advokat sampai begini. Satu-satu semua dirubah semua. Kamu rubah, nggak bisa begini caranya kamu. Aduh, dia sambil ngomel-ngomel. Diajak ngomong lagi, udah gitu kan kita ngomongnya pakai ini kan, pakai bahasa Inggris kan. Jadi yang saya ngomong kadang-kadang ekspresinya saya dia nggak nangkep gitu loh, karena kan dia punya pemikiran sendiri ya kan. Saya kan ngomong bahasa Inggris kan diterjemahkan dari bahasa Indonesia, dia ngomong kan bahasa Inggris diterjemahkan dari bahasa Jerman. Wah kacau sekali, kasihan sekali. Tetapi dia benar-benar, saya bilang ini orang yang hebat banget ini advokat ini, dan dia benar-benar pro bono Pak, saya nggak bayar. Nah kecuali waktu saya dikasih uang sama pemerintah, saya bayar dia. Saya bilang, yang ini jangan pro bono ya, kan kamu dapat uang. Dia jujur Pak, ya berapa? Dalam hati saya mungkin dia bilang 1.000 gitu kan, saya dapatnya kan banyak, dapat 1.000. Enggak, cuman 250 aja. Sekarang saya transfer, saya bilang begitu. Dia terus terang Pak, kalau minta dia terus terang Pak. Jadi enggak kayak ini, wah pro bono, di belakang duitnya ujungnya rembel duitnya. Ini kata lagi nggak bisa ganti lawyer karena lawyer sudah dibayar, kan nggak pro bono lagi, Prabowo lagi, kan nggak pro bono, Prabowo sekarang. Nah itu Pak, nah balik lagi Pak, yang Bapak bilang tadi, seharusnya kalau orang ini sadar, kalau itu profesi dan itu adalah harga dirinya dia akan fight Pak. Tetap uang tetap ada dong, benar. Ya tetap ada, tetapi kan nggak dia akan tahu gitu loh, dia akan tanggung jawab intinya gitu loh Pak. Karena gini loh ya, ketika misalnya ketika saya dalam bekerja, saya tidak profesional, berarti saya bukan profesional dong. Ya, itu yang. Terus kalau misalnya saya tidak menunjukkan prestasi saya, ya saya nggak ada nilainya apapun. Ya, tapi ketika kita bekerja karena ini harga diri dalam arti positif ya, bukan arti negatif ya, karena menyangkut nama baik, ya, kita akan kerja maksimal. Dignity. Kita akan kerja maksimal. Iya. Karena bagaimana mungkin orang bisa menghargai sebuah profesi kalau kita sendiri yang hidup di dalam profesi itu tidak pernah menghargai profesi itu? Nggak mungkin. Nggak mungkin, itu bodoh sekali menurut saya. Jadi kalau misalnya dia memang bukannya dia tidak mau hidup di dalam dunia advokat, dia jangan hidup di dalam dunia advokat. Ya jangan jadi advokat. Jadi misalnya jadi pebisnis. Jangan jadi advokat. Iya. Kalau memang dia nggak tertarik. Tapi kan gini, ini Pak Batiar boleh ikut ngomong ya. Tapi gini Pak Renhat, ini balik lagi nih. Sekarang kita cerita kenyataan ya. Kita jangan cerita yang ideal. Masalahnya, apakah masih ada menang di sidang itu dengan cara yang elegan? Seperti yang Pak Budi ini, saya lupa nama lengkapnya Pak Budi siapa, orangnya komisioner, rambutnya gondrong, udah tua, eksentrik, lulusan UI. Mungkin lulusan UI, udah tua, Pak Budi siapa, saya lupa namanya Pak Budi siapa. Ini orang nyentrik banget orangnya ya. Nyentrik, bener-bener nyentrik. Dia itu benar-benar menang tanpa uang suap serupiah pun Pak. Waktu itu saya pakai dia Pak untuk bebaskan satu teman saya itu ya. Dia bilang, udah Om saja yang maju, saya bilang begitu. Dia lepasin Pak, itu benar-benar Pak, tanpa serupiah pun kita nyogok Pak. Itu saya baru ngeliat, saya jadi menangani kasus banyak, saya baru ngeliat ini tanpa uang serupiah pun sama si Om ini. Ini orang hebat sekali. Tetapi kalau sidang terlambat terus Pak datangnya Pak. Sidang jam 1, dia datangnya jam 1.20. Wah, bikin kita deg-degan Pak. Ini orangnya sembrono sekali. Oh, saya nggak bisa tidur semalam, nanti apa lagi? Aduh, kacau balau. Nah sekarang masalahnya, ini kan satu orang, tapi apakah ada Pak polisi bisa menang sidang itu tanpa harus bayar polisi? Itu kan bukan kebanggaan lagi Pak. Bapak menang sidang dengan cara nyogok jaksa, nyogok polisi, nyogok hakim, itu kan bukan kebanggaan lagi Pak.
Kalau itu mah bukan pekerjaan namanya, kalau menurut saya. Itu Itu maklar bukan kasus, itu pekerjaan. saya pekerjaannya, saya maklar kasus, Iya, nggak usah jadi lawyer Pak. nggak usah jadi lawyer, jadi tukang Jadi beca maklar juga kasus. bisa. Kalau Iya, tukang beca juga kenal Kapolres bisa bebasin, nggak perlu jadi lawyer, betul. nggak perlu S2, S3, S-teller gitu kan. Nggak perlu. Nggak perlu. Maksud saya gini loh, saya masih percaya hukum itu dan kebenaran keadilan itu masih ada. Sementara ini Kenapa? punya Pak Batiar dimatikan YouTube-nya Pak Batiar. Ya, ini Karena Pak Batiar gini boleh loh. langsung nimbrung ya. Ini kan kita lagi cerita realistis kan. Ini tadi menjawab pertanyaan kali Soliso ini kan kita nggak bisa to the point, soalnya kan kita harus cerita fakta kenyataan toh. Inilah kecerdikan seorang pengacara, kejelian. Ini saya sharing ya. Waktu itu saya punya klien di Indramayu. Dari mulai kepolisian, kejaksaan, sampai ke pengadilan itu sudah direkayasa. Pasalnya semua direkayasa. Dan sudah dikondisikan. Ya. Dan yang jadi ketua majelisnya adalah wakil ketua pengadilan. Saya lihat gitu. Ini kalau kita bicara dengan argumen hukum nggak akan kena. Ya. Saya bawa waktu itu 6 stasiun TV swasta meliput persidangan, dan itu masuk semua TV nasional. Tahu hasil putusannya apa? Bebas demi hukum. Ternyata ada faktor apa? Karena apa? Kebenaran mereka takut. Itu diliput semuanya. Persidangan Artinya, itu. Media itu berguna Pak. Berguna. Opini itu tadi. Karena saya terangkan kenapa ini kalian saya bisa dibawa ke dalam persidangan. Saya terangkan, masa orang yang menyewakan mobilnya rusak, diminta ganti rugi, dibilang pemerasan. Kan udah nggak logis itu. Dan ini direkayasa sampai ke pengadilan. Kebetulan klien saya itu tulang saya, paman saya. Wah, saya nggak terima. Saya iniin, tapi mulai dari kepolisian, wah udah dibikin pagar, bukan pagar lagi, tembok gede. Begitu saya tanya kasatnya, Pak, Bang, ini atensi Mabes Polri Bang, karena kebetulan keluarga pelapor ini ada kombes di Mabes Polri. Oh, saya bilang nggak ada urusan mau kombes. Tahun 99 waktu itu. Nggak ada bicara, waktu itu kombes hanya segelintir orang yang kombes waktu itu kan, tapi saya nggak peduli. Nah, kalau tim pengacara jeli, ya, tadi saya sependapat dengan Pak Ujang, lihat latar belakang majelis, ya, dia misalnya lulusan dari mana, kayak saya misalnya, saya dari Parahyangan, ada majelisnya orang Parahyangan, ya, saya panggil dosen dari Parahyangan. Iya. Ya kan? Saya panggil Pak namanya Pak. Saya panggil pakar, misalnya pidana, saya panggil Pak Ismadi Bekti. Pak Ismadi, lu jadi ahli tuh. Saya panggil misalnya ahli filsafat. Ya. Dulu Pak Arif Sidarta. Saya panggil beliau, bikin kesaksian. Selain murah kan, karena sama-sama satu alma mater, ya paling uang ongkos itu bensinnya aja. Itu harus dipakai gitu loh. Jadi apalagi kalau benar-benar ada duitnya Pak, dia akan terlepas dulu dari duit Pak Paul ya. Kadang-kadang gini, kenapa saya mungkin dengan Pak Batiar masih tetap jadi advokat? Karena saya masih ada saya menemukan keadilan. Kalaupun misalnya keadilan itu tidak bisa kita nikmati, kita rasakan di dalam tingkat pertama, tingkat banding masih ada. Saya masih punya keyakinan majelis hakim di pengadilan tinggi ini tidak semuanya bisa dibeli dengan uang. Tidak bisa. Kadang-kadang mereka bicara hati nurani loh. Mereka bicara ini dalilnya benar nggak? Rasional nggak? Kalau ketika itu rasional pasti bebas. Pasti bebas kok. Waktu itu saya kalah di tingkat pertama, banding saya kalah. Saya bikin di memori kasasi, saya bilang, bagaimana mungkin fotokopi sertifikat bisa dijadikan alat bukti di persidangan? Saya ingat banget itu mata kuliah hukum perdata
dan hukum acara pidana, kalau fotokopi itu tidak bisa dijadikan alat bukti. Tidak bisa. Tapi karena sudah dikasih duit, sampai panitera di pengadilan bilang, Pak, lihat tuh lawan Bapak sudah bawa kantong kresek, isinya duit itu, Pak. Saya bilang, ya udahlah, saya nggak ada, klien saya orang miskin, saya bilang, kita lihat aja nanti di Mahkamah Agung. Ternyata Mahkamah Agung bebas. Kasasinya mereka, kasasi kalah juga. Saya masih punya keyakinan itu. Tidak semuanya bisa dibeli dengan uang, tidak semuanya. Ketika dalil kita benar, nggak bisa terbantahkan. Karena dulu Pak Sumantri, Profesor Sumantri, Pak Subekti, dulu dosen-dosen saya, ya, terus Pak yang dari polisi, itu benar-benar mungkin kalau mahasiswa sekarang mungkin nggak kayak modal saya dengan Pak Baktiar dulu yang ngajarnya dulu orang-orang berkualitas gitu ya, memang praktisi, ya, memang orang pintar. Jadi kami dapat ilmunya tuh benar-benar ilmu yang murni gitu loh. Jadi kita merekam itu dengan baik. Dan kita lakukan itu dalam kehidupan ketika saya jadi pengacara, ya saya ingat apa yang dikatakan guru-guru saya dulu waktu saya kuliah. Nah saya dengan Pak Baktiar sama. Apa yang diajarkan oleh guru-guru kita dulu itu yang kita rekam dengan baik. Karena kita tahu siapa yang ngajar kita. Kayak Profesor Subekti, bekas Ketua Mahkamah Agung loh itu. Beliau itu hakim di Mahkamah Agung. Profesor Dr. Sumantri, guru besar hukum tata negara. Jadi kita tuh dapat ilmu yang benar-benar bagus. Itu ini ya. Jadi kalau kita hukum itu kan sebenarnya siapa yang menyatakan seseorang itu melakukan perbuatan melanggar hukum, orang itu yang harus membuktikan. Nah, kita juga membuktikan secara terbalik, kita lawan. Misalnya pasal 378, kan unsur-unsur dalam 378 itu ada tuh unsurnya. Itu yang kita bantah, itu yang kita lawan. Kalau kira-kira kita kurang yakin, kita bawa ahli yang mengerti 378 bagaimana material dan formalnya, bagaimana pendapat-pendapat ahli hukum misalnya di negara yang lain, misalnya di Belanda gitu kan. Cuma kalau misalnya tim pengacaranya tidak mau bekerja, mempunyai hati dan pikiran seperti itu, ya kita ngomong sampai dunia ini kiamat juga nggak ada gunanya, karena ya mentalnya seperti itu. Nah, saya bersyukur ada saya Pak Baktiar di sini. Saya lihat ini Laiku ini memang orang idealis. Kalau orang tadi idealis pertanyaannya Pak, pertanyaannya balik. Kalau ya ini kan pasal 14 ini kan kemarin Pak Baktiar sudah bilang nggak bisa karena sudah ada spesifik yang membahas tentang penistaan agama. Hoaxnya kan penistaan agama, jadi nggak bisa pasal 14 yang dipakai. Tapi ini kan polisi katanya pengacaranya si KC mau pakai pasal 14, walaupun saya belum tahu sampai sekarang berita di mana-mana nggak ada pasal 14-nya. Artinya dasarnya tidak akan ada dasar penahanan 10 tahun itu, penahanannya KC diperpanjang kalau tidak ada pasal 14 ini. Jadi ya kalau saya gini, dari pengacaranya si KC. Tapi kalau ternyata benar nih dipakai nih, ternyata nekat nih polisinya pakai ini mencoba, itu nanti gimana itu Pak? Kalau saya gini loh, ini kan anggap aja saya test case sebelum kita bicara materi pokok perkara. Saya pra-peradilankan dulu. Loh, ente nahan pasalnya pasalnya tuduhannya di pra-peradilan kan ya. Pra-peradilan karena 20+40 kan. Iya, udah lewat. Bukan hanya itu, proses penangkapan dan penahanannya udah benar nggak? Ini kan delik aduan. Ya, kecuali kalau tertangkap tangan. Kalau tertangkap tangan tuh nggak perlu pakai ini. Ini harus ada dulu pemanggilan dulu, 2 kali nggak datang baru dijemput. Itu yang benernya.
Loh, sekarang andai kata nih itu jalur itu sudah ditempuh oleh lawyernya KC dan dianggap sepi oleh si polisi. Nggak bisa dianggap sepi. Berarti dia nggak mendaftarkan pra Tidak peradilannya itu ke mendaftar itu pengadilan. yang benar Pak, yang saya maksud itu berarti ini lawyernya nggak Iya, kerja Pak. nggak ada. Saya Itu ini Pak Pak yang saya Pauli. maksud. Ini saya pernah gugat uh, Polrestabes Bandung ya, Polrestabes Bandung. Ketika klien saya ditangkap selama 56 hari tanpa ada surat penangkapan dan penahanan terhadap istri daripada klien saya ini. Saya pernah peradilankan. Hari Senin saya masukin pra peradilannya, hari Rabu saya ditelepon oleh Kasipidum supaya saya merapat ke kejaksaan. Dari kejaksaan diarahkan ke Polrestabes. Wakapolresnya bilang apa? Bang, besok pagi klien abang bisa bebas. Tolong cabut itu pra peradilannya. Besoknya klien saya bebas, saya ditungguin sama anggota 3 orang untuk nyebut pra peradilan saya di pengadilan. Dikawal 3 orang. Berarti kan polisi juga tahu. Nggak mungkin dong saya disuruh mencabut pra peradilan kalau memang dasar hukumnya lemah. Pasti ngotot. Gimana nanti putusan pengadilan baru ini kan? Ini karena mereka tahu. Apalagi kasus MKC banyak kejanggalan, luar biasa kejanggalannya menurut saya. Ya cuma ya kita punya kode etik. Ya, walaupun misalnya Komarudi itu junior saya nggak bisa sewenang-wenang, nggak bisa, nggak etis lah itu kan. Apalagi saya sering kita ada kegiatan di Pradi, sering munas dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara materi hukum, ya mungkin nanti ditambahkan sama Pak Baktiar lah, supaya saya udah rindu dengan suara Lai Baktiar ini. Lanjut Pak Baktiar. Oke Pak Baktiar, silakan Pak Baktiar lanjut. Seru kan? Ya, jadi yang Pastor Paul bilang, ya harus itulah didaftarkan tadinya pra peradilannya dan keberatan kepada Ketua Pengadilan Tinggi mengenai perpanjangan penahanan. Nanti kan kelihatan di situ yurisdiksinya di mana ini. Umpamanya masuklah ke PT Jakarta tolak, ya kan? Nggak ada kok gitu. Surat yang masuk. Kami mengeluarkan surat perpanjangan penahanan, ya berarti yurisdiksinya bukan di situ. Ya kalau perlu semua yurisdiksi pengadilan tinggi, ke ketuanya suratin. Jadi kan ketahuan itu, letaknya itu, di mana yurisdiksinya, dan dari situ bisa kita urut-urut. Dan juga mengenai berita acara pemeriksaan tersangka, yaitu patut kita minta. Dan semua berkas-berkas, hak-hak yang dikaitkan dengan penangkapan penahanan, ya harus kita minta itu. Setahu saya berkas penangkapan dan penahanan waktu awal-awal ada di kami waktu itu, di share waktu itu. Tapi yang perpanjangan yang di tingkat kejaksaan, ya belum ada saya terima itu. Mungkin itu Pak Herbert waktu itu mungkin pernah baca kali perpanjangan penahanan itu. Ya, jadi yang paling pertama ya kita mesti cerdik dalam hal ini sebagai lawyernya untuk bela NKC. Tapi karena NKC ini sudah bagian dari kita, di Zoom ini ya mau nggak mau akhirnya kita ya ikuti terus. Hanya mengenai formalitas sebagai penasihat hukum ya tidak saya ambil sebagai penasihat hukum karena kan tidak ada kuasa yang ditunjuk dan diberikan oleh Pak KC kepada saya. Dan itu yang Undang-Undang Pasal 14 itu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946
dan diresmikan tahun 1958 untuk seluruh Indonesia itu mengenai kabar bohong. Jadi waktu itu saya ingat tahun 46 masa-masa revolusi, dan tahun 1958 itu masa-masa pemberontakan, kalau nggak salah ada PRRI semesta. Jadi kan banyak sekali kan berita-berita bohong yang beredar. Untuk itulah diberlakukan seluruh Indonesia pada tahun 1958. Jadi ya mengenai hal-hal yang berita bohong mengenai kegentingan. Tapi zaman sekarang ini informasi sudah semakin dapat kita telusuri, kita ambil ya. Berita sekecil apapun bisa kita cari, bisa akses di Google, akses ya. Tapi jadi Pak, itu pasal 14-nya benar-benar dimunculkan nggak sama polisi? Apa cuman praduga saja dari si lawyernya KC, Pak? Saya belum lihat itu surat itu perpanjangan penahanan. Sampai sekarang aja BAP-nya aja belum diterima kok sama lawyernya. Tapi bisa juga begini, Pastor. Sebetulnya bisa aja kita dibohongin ya. Sebetulnya sudah P21, tapi kan rutannya masih tetap di Mabes Polri kan. Menunggu nanti dilimpahkan ke pengadilan negeri. Nah, itu bisa juga. Nah, sudah supaya kita jangan berisik begitu ya maksudnya ya. Iya, Kadang-kadang itu tadi kebanyakan tadi. Betul, makanya saya bilang. Bisa juga itu. Bisa diperpanjang kalau mengenakan pasal 14 tadi, tetapi itu kemarin kita bilang tadi kan, itu kan harusnya tidak bisa dikenakan karena sudah ada pasal-pasal yang baru yang lebih spesifik kan. Artinya itu kemungkinannya kecil sekali. Iya, betul. Bisa, tapi terlalu bodoh polisinya kalau pakai itu kan. Nggak boleh. Pastor, bukannya bisa, nggak boleh, karena itu terlalu kan bodoh kan, kalau pakai itu kan terlalu bodoh polisinya. Tetapi satu-satunya peluang untuk bikin perpanjangan 20/40 kan kesehatannya KC atau pasal atau hukumannya tadi di bawah 10 tahun. Ya bisa 10 tahun kan. Nah sekarang masalahnya lawyernya ini tidak tahu atau bohong atau tidak kerja. Kan tinggal masalah itu saja, Pak. Nah, ini yang menjadi masalah berikutnya, keduanya adalah sekarang ini memang benar-benar diredam kasusnya ini. Kasusnya KC ini kan memang diredam sekali kan, sambil di-framing oleh Yosua Tewu, ditakut-takutin. Itu yang menjadi masalah. Nah, sebenarnya kalau saya bilang lagi, harusnya malah KC ini sudah keluar. Kalau tidak menggunakan pasal 14 itu, KC harus keluar, entah itu dibantarkan atau dia harus bebas demi hukum. Maksudnya, bukan bebas, Pak, tapi tahanan luar tidak boleh ditahan. Kasusnya bisa diperpanjang tapi tidak bisa ditahan. Kan begitu kan, teorinya kan simpel sekali. Itu teori dan prakteknya yang sudah kita lakukan berkali-kali. Nggak mungkin keluar dari hukum acara ini. Nggak mungkin keluar. Nah, kenapa bisa ada di dalam? Ya ini berarti lawyernya nggak kerja. Kan polisi kan mah diam-diam aja. Kalau lawyernya nggak ribut ya dia jalan terus. Sebetulnya kan polisi juga begitu, Pak. Dia bisa melanggar hukum juga. Nggak selama nggak ada yang ribut ya udah tetap jalan. Kalau ada yang ribut baru dia kan oke kita jalanin. Sebenarnya polisi kan administratif. Mereka juga nggak urusan kok kasih di luar di dalam kok. Dia hanya menjalankan SOP saja kok polisi ini kok. Nggak ada ruginya dia taruh kaca di luar, nggak ada ruginya si polisi. Tinggal si lawyernya kerja apa enggak. Sebetulnya kan begitu. Tapi ya, artinya pasal 14 nggak bisa jalan ya Pak, pasti ya Pak? Iya, nggak bisa. Nggak bisa ya Pak? Iya Pak Renhat ya? Pasal 14 itu nggak bisa jalan ya Pak? Nggak bisa, nggak bisa. Kemarin si Kamarudin masih ngomong dikenakan pasal 14, saya rada bingung kemarin. Tapi begini Pastor, mohon maaf. Kacau juga nih ya. Pastor, begini, kita kan ada LSM Pancasila. Ya. Ya, kalau LSM bisa mensurati kepada yang terkait meminta informasi, itu bisa. Karena kan ormas LSM itu. Iya. Ini Pak Putih nih, iya Pak Putih sama Pak Santi Amer nih bisa ngomong nih. Iya, bisa. Dia melalui minta tolong Pak Batiar aja ya.
Iya, lima surat bikin. Satu ke Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Iya. Kejaksaan Agung, Komisi Iya. 3, itu bikin sama ke langsung ke Barreskrim sebagai ininya. Jadi 5 institusi itu. Itu pasti ada sambutan lah, nggak mungkin nggak dijawab itu. Ide yang bagus ini ya. Nanti Ya, karena ada dasarnya. hari Sabtu dibahas ya. Hari Sabtu nih Pak Batiar sama Pak Renhat sama Pak Pute ini kan sama Bukan Najwa ini. Oke, lanjut dulu ya. Oke, jadi pasal 14 intinya kali solisoi tidak bisa. Intinya begitu ya. Sudah tidak bisa lagi. Ya, oke. Ardo, lanjut. Iya, shalom Pak Paul. Shalom. Oke, begini. Tadi saya udah menyimak ya dari teman-teman di Zoom semuanya. Saya sedikit saja untuk mengambil kesimpulannya Pak Paul ya. Dan juga teman-teman di Zoom dan di YouTube. Sepertinya di Indonesia ini kebenaran itu sangat ditakutin. Begitu. Karena kalau kita udah menyinggung masalah kebenaran, itu berarti hal kebohongan itu akan hilang. Begitu. Memang saya bukan orang ahli hukum, saya tidak tahu hukum begitu ya. Cuma saya melihatnya tadi bahwa kebohongan, framing-framing yang dibangun adalah untuk kepentingan siapa, begitu. Apakah untuk kepentingan mereka atau untuk kepentingan kita, seluruh rakyat Indonesia, begitu. Nah, inilah yang perlu ditindaklanjuti lagi karena kita ini khususnya orang minoritas yang udah jenuh gitu dengan hal-hal seperti ini begitu karena terlalu banyak korban yang berjatuhan akibat masalah hukum seperti ini, masalah hukum penistaan agama begitu. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua ini kalau ketika saya tadi melihatnya undang-undang penistaan agama ya 156A ini bukan 1-2 kali saya mendengar cerita tentang ini ya, sudah lama sebenarnya saya mendengarkannya. Ini sebenarnya ibaratnya begini, undang-undang ini ibaratnya seperti kok kayak ambil contoh itu dari Alkitab itu seperti perjanjian lama sama perjanjian baru begitu. Perjanjian lama itu sebenarnya hampir sebagian besar hukum sudah tidak ada lagi di perjanjian baru seperti itu. Nah, karena hukum yang ada di perjanjian lama itu udah tidak relevan untuk saat ini gitu, apalagi di zaman proyek itu udah nggak relevan begitu. Nah, sama halnya dengan undang-undang penistaan agama 156A itu, ya itu memang dikhususkan untuk kejadian-kejadian atau masalah-masalah yang ada di tahun-tahun itu. Makanya undang-undang tersebut tercipta begitu. Nah, dan jadi pertanyaan, kenapa undang-undang itu dibiarkan sampai saat ini tanpa ada diganggu sedikit pun gitu. Meskipun kita sebagai minoritas sudah berteriak-teriak ya bahwa undang-undang tersebut harus dihapuskan gitu. Tapi pemerintah ya dari masa ke masa ya dari zaman Orde Lama, Orde Baru ya, Megawati, Gus Dur dan sebagainya itu nggak pernah menggubris undang-undang ini begitu. Nggak ada tindak lanjutnya apakah undang-undang masih relevan atau nggak masa kini gitu. Karena seperti kayak bilang tadi itu undang-undang yang sudah basi dan kadaluarsa gitu. Nah, bila ini terus diteruskan undang-undang seperti ini, bukan tidak mungkin MKC yang lain itu akan berjatuhan begitu. Karena saya melihatnya bahwa nanti yang akan jadi korban lebih banyak lagi adalah kita, orang-orang Kristen, orang-orang Hindu dan lain sebagainya. Itu mengenai undang-undang 156 ya, Pak Paul ya dan teman-teman. Saya satu lagi ingin mengklarifikasi tadi itu wisata halal sebenarnya ya. Saya asli orang Medan, orang Sumatera Utara ya. Kalau seandainya mereka mau membuat yang namanya wisata halal, ya itu sebenarnya harus digusur dulu tempat-tempat yang namanya jual babi di sana. Karena sana bertebaran itu Pak Paul. Mulai dari Kota Siantar sampai Danau Toba itu penjual babi itu sangat banyak ya. Mulai dari namanya pangsit,
babi Pangandaran dan sebagainya. Itu kan ciri khas masyarakat setempat begitu. Karena mayoritas yang ada di sana itu adalah orang Kristen gitu, atau mungkin orang-orang Chinese itu mayoritasnya di sana. Itu sangat tidak mungkin dan tidak logis. Tapi kalau seandainya mereka ingin membuat wisata halal di sana, wah ini udah kebablasan namanya. Karena mereka nggak melihat bagaimana nasibnya bila dilakukan yang namanya diberlakukan yang namanya syariat Islam ya. Kita tahu di daerah Arab sana banyak itu yang udah terjadi seperti itu gitu. Jadi udah nggak masuk akal begitu. Masa di kota, di daerah yang memang jelas-jelas kantong Kristen gitu mau diterapkan yang namanya wisata halal, itu nggak logis menurut saya Pak Paul. Itu saja tanggapan dan komentar saya. Terima kasih banyak konversasi. Iya betul ya, itu Pak Batiar tuh yang mesti jawab. Tanggapi Pak Batiar atau Pak Renhat. Pak Renhat saya jadikan pause juga ya, biar asik ya. Langsung Pak Batiar. Pak Renhat. Pak Paul, aku dulu boleh nggak? Oh iya boleh Pak Victor. Iya, salam semuanya. Kalau begitu gini ya, kita tiga ya. Nanti ini kita buka Ardo tetap dibuka ya mikrofonnya ya supaya seru ya. Sama Kalisoy sama Pak Victor. Nanti abis ini Pak Robert Mawengkang. Jadi seru. Oke Pak Paul. Ya, oke Pak Victor. Ya, terima kasih. Tadi penjelasan dari Pak Reinhardt itu ya, saya sangat setuju. Masalah saksi ahli itu benar-benar ahli pada bidangnya sehingga tidak bisa terbantahkan oleh misalnya dalam pengadilan. Contoh kasus saya, kemarin itu saya dibela oleh seorang ahli tipikor di Indonesia, yaitu Jamin Ginting. Bapak Dr. Jamin Ginting ini adalah ahli tipikor, salah satu ahli tipikor yang ada di Indonesia, dan waktu itu tidak terbantahkan. Dan lucunya, ini pada saksi ahli dari pihak, waktu itu pihak kejaksaan, dia sebagai penyidik yang menyidik saya, jadi yang membawa kasus itu dia. Kemudian waktu di pengadilan dia bilang, oh saya juga mau jadi saksi ahli. Dan itu dia sempat ditolak, bukan cuma sempat ditolak. Untuk masa dari penyidik bisa jadi saksi ahli. Dari situ aja udah kelihatan banget bahwa hukum di Indonesia itu memang diatur sedemikian rupa untuk orang-orang yang sudah menjadi pesanan. Kemudian yang menjadi pertanyaan saya ini Pak, bapak-bapak yang dihukum, itu kan saya sempat dengar tadi Pak Paul bilang bahwa BAP harus diambil. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya, berhak enggak untuk BAP itu diminta saat habis penyidikan? Karena beberapa tempat penyidikan itu baik di pihak kepolisian maupun kejaksaan menolak memberikan BAP setelah proses penyidikan. Jadi yang saya mau tanyakan tadi, apakah BAP itu boleh diminta atau enggak sih sebenarnya? Karena kadang-kadang yang kita jawab saat itu kan kita harus tahu gitu loh. Dan waktu kita dibuat sewaktu disidik itu ibarat dibuat kita jadi linglung dengan cara macam-macam lah, namanya penyidik. Mereka tinggal kita makan, mereka mau ngapain rokok di ruangan mana kita nggak tahu, kita disuruh menunggu sehingga mental down. Nah, saya jawab Pak ya. Saya jawab Pak ya. Gini Pak. Nanti Pak Renhat, tapi nanti jawabnya nanti. Tapi kita memang butuh jawab. Lanjut Pak Victor. Ya, jadi dengan hal-hal yang semacam itu dibuat mental kita down sehingga kita menjawab apa tadi dan kita tanda tangan apapun kita harus tahu gitu kan. Nah, saat diminta ada yang menolak. Sebenarnya secara undang-undang yang berlaku di Indonesia atau peraturan apapun, ada nggak hak daripada yang disidik untuk meminta itu? Itu aja dulu Pak Paul. Tuhan memberkati. Lanjut Pak Robert dulu ya. Dicatat ya Pak Renhat ya. Pak Renhat catat nggak Pak Renhat? Oke. Supaya seru diskusinya, jadi kita panjang, terus nggak kayak orang monolog begitu ya. Jadi supaya seru, ini makanya Pak Victor biar tetap nyala mikrofonnya sama Pak Ardo, sama Kaliso-Liso ya. Jadi nanti bisa ngomong tuntas gitu loh. Jadi seru. Ya, lanjut nih Pak Renhat langsung. Ya, tadi ada pertanyaan masalah BAP. Ya kalau menurut pasal 72 KUHP itu kan hak daripada yang diperiksa untuk menerima turunan, tapi kapasitas dia sebagai tersangka. Ya, kalau dia sebagai saksi, penyidik itu tidak wajib hukumnya.
Jadi kalau 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 kita bicara BAP itu setiap pemeriksaan di tingkat penyidikan itu kan kalau di dalam pemeriksaan kan bisa berkali-kali. Jadi setiap BAP itu bisa diminta. Kalau Ya, misalnya ini kan memang begitu Pak Ya. Reinhardt. Jadi Tapi dalam kenyataannya kasus-kasusnya memang ini kita fakta kenyataan ya. Polisi itu memang tidak selalu ngasihkan BAP-nya. Kalau nggak diminta ya nggak dikasih. Ya, Udah itu fakta, Pak Paul. udah bukan masalah lalai nggak lalai. Kalau polisi kan sama saja kita ini orang dagang, polisi, sesedikit informasi yang keluar kepada lawan dong. Di mana-mana begitu. Tapi BAP itu kan memang haknya si tersangka. Nah yang minta kan si lawyernya. Tersangka Betul. minta ke lawyer untuk meminta toh. Betul nggak? Iya, Nah, betul. itu dia. Jadi Artinya sebenarnya polisi nggak yang akan menahan ngotot tuh BAP, harusnya tetapi juga pengacara. nggak akan ngasihkan kalau nggak diminta. Intinya begitu. betul. Pak Paul, kasus saya tetap diminta, nggak dikasih Pak. Waduh, Nah, itu caranya gini Pak, ya kalau saya misalkan penyidik kan kadang-kadang juga takut ketika nanti atasannya dia kena marah. Nah kalau saya udah lihat ini sudah disetting, saya langsung ke atasannya langsung. Kalau Artinya nggak gini, Pak. nggak mau- Pak Hmm. Pak Reinhardt, sorry saya potong. Karena itu kan Bapak bilang tadi dijamin oleh Undang-Undang 72 ya. betul, pasal Artinya 72 KUHP. Ya, pasal 72 sih polisi dong tahu atau penyidik pun tahu bahwa Kan dia kan nggak mau polisi itu rahasianya apa yang dibuat oleh penyidik itu diketahui dari awal. Itu kan strateginya polisi. triknya itu. penyidiknya Pak Victor. Jadi Iya. harus ngotot Pak. Itu memang harus minta dengan ngotot Pak. Itu nanti dikasih pasti. Atau udah ya ngotot pakai pun, duit Pak. Pak Paul udah ngotot pun tetap nggak diberikan. Iya, kalau di penyidik pasti nggak akan karena takut Pak. Tapi kalau kita ke atasannya nggak bisa. Kalau saya gini, kalau ke pengalaman saya Pak ya, ketika saya nggak bisa di penyidik, saya lari ke Kasat. Kasat nggak berani ke Kapolres. Kapolres nggak berani, oke, saya langsung hubungin jaksanya. Artinya berarti Saya- undang-undang itu mendingan dihapus aja Pak. Kalau Bukan memang Pak, mereka bukan Pak Iya. Victor. Bukan Pak Victor, bukan dihapus Pak. Tetapi memang sama seperti kalau kita ini Pak, kalau Pak lagi urusan sama orang, kan sedikit mungkin info, penyidik itu tidak berhak memberikan tanpa izin atasannya. Nah sekarang misalnya tadi keperluannya, kan dulu saya pernah bilang, Pak kalau masuk kepolisian, Anda bisa bebas tergantung penyidiknya, bukan tergantung kanitnya, bukan tergantung Kapolres, apalagi jauh benar, tergantung penyidiknya. Kalau penyidiknya waktu BAP itu diarahkan kemana, Pak bisa tiba-tiba bebas tuh Pak. Gara-gara penyidiknya. Betul. jadi tergantung Betul, penyidik betul. Pak ya. Iya, Kemudian pertanyaan tadi, Pak. tapi kalau mengeluarkan administrasi berkas, oh itu penyidik nggak boleh Pak. Itu harus tanya kanitnya. Kanitnya dia tanya sama atasannya Atasan. lagi. Nah, waktu Atasannya itu, di penyidik itu di tingkat masih penyidik ini Pak diminta sama oleh lawyer nggak bisa, dia nolak. nggak bisa, langsung tetapkan nggak boleh. nggak boleh. Kan harus tanda tangan atasannya dulu Pak. Kan sudah ditandatangan Pak waktu itu. Iya, tapi nggak boleh. Intinya nggak boleh. Harus atasannya, mintanya ke atasannya bukan ke penyidiknya Pak. Itu kan Pak, di dalam BAP kan ada 3 tanda tangan Pak. Ya, satu Betul. tanda tangan tersangka, satu Penyidik. tanda tangan penyidik, satu Kanit. tanda tangan kanit atau kasat. Iya betul paham saya Pak. Jadi kalau Cuman kalau itu nggak ditandatangani sama kanit, penyidik waktu ngasih, dan biasanya tuh di dalam praktiknya Pak ya, Nggak langsung Itu yang ditandatanganin. kalaupun kita dikasih turunan itu nggak pernah ditandatangani oleh kasat atau kanit. Iya, betul. Itu pun kalau kita kenal baik dengan penyidik. Tapi kalau misalnya nggak kenal baik ya kita pengacara yang harus capek, bukan tugasnya tersangka. Pengacara harus punya strategi. Inisiatif Kalau dong. saya nggak dikasih, saya bisa aja waktu mendampingi klien misalnya di Polres atau di Polda. Kan kalau level Polda kan semuanya kan levelnya Kombes AKBP itu kalau kaset sama Dir. Itu mereka nggak mau ngasih itu. Apalagi kalau kasus-kasus yang
yang agak riskan gitu kan, nggak mau ngasih. Saya langsung koordinasi dengan, kalau itu levelnya Polda, dengan Aspidum, langsung ke Aspidum saya gitu. Kemudian pertanyaan Jadi berikut, memang Pak. itu harus ya. Pertanyaan saya yang berikut itu, Pak, yang kan udah dalam sidang nih, Pak. Boleh nggak seorang penyidik itu menjadi saksi ahli, Pak, sebenarnya? Nggak etis, Pak. Nggak etis, Pak, nggak Boleh bisa, sih, Pak. boleh, Itu tapi nanti nggak etis. konflik kepentingan, Pak. Dan biasanya majelis nggak akan mau, Pak. Jangankan penyidik yang masih ada hubungan saudara yang kira-kira ini, kadang-kadang ada majelis yang nggak mau terima, Pak. Nah, waktu itu memang jaksa kan, kebetulan saya di jaksa. Jaksanya dari penyidik langsung mau beralih jadi saksi ahli, beralih menjadi saksi ahli gitu. Ya ditolak. Cuman kan dasar undang-undangnya kan saya nggak tahu. Cuman waktu itu ditolak gitu, Pak. Nolak nggak bisa. Karena Kenapa ya? di Tapi apa debat yang oleh memikirkan dia pengacara saya. sebodoh itu, Pak? Maksudnya itu memang lucu ya, penyidik jadi saksi ahli itu saya baru dengar itu, Pak. Kejadian sama saya, Pak. Berarti kan kasus Blunder. Bapak sudah dikondisikan, Pak. Itu kalau Iya, kayak dikondisikan gitu. blunder. Udah dikondisikan, Pak, kalau kayak gituan, Pak. Nah, Atau mungkin pengacara bukan kalau saksi ahli kali Pak Renhat, itu Pak Victor itu dipastikan kadang-kadang gini loh, penyidik itu kalau di awal persidangan selalu dipanggil, ditanya. Oh, enggak, saksi ahli, Pak Paul. Langsung Aduh, dia mau saya menyatakan agak diri bingung menjadi gitu. saksi Kalau ahli. namanya saksi Kalau- ahli itu penyidik nggak ada, Pak, Kalau ahli penyidik itu saksi bukan ahli, saksi, Pak. Pak. Namanya saksi Bukan ahli saksi ahli. definisinya Pak Renhat, mungkin perlu dijelaskan dulu definisi saksi ahli. Kalau ada pasalnya bisa dibuka, mungkin Pak Pemburu bisa bantu buka, Pak. Atau gimana Kebetulan, definisi saksi ahli dan syarat-syaratnya. Itu nampaknya Kebetulan, banyak masyarakat suka bingung. Kayak kemarin Saifudin jadikan saksi ahli, terus apalagi Yusuf Maruburu. Ini orang kacau bener ya, definisi saksi ahli aja pada nggak ngerti tuh ya. Kebetulan Dari mana begini, Pak ahlinya? Paul. Dasar Waktu keahliannya apa? Gitu loh. Jadi gini, Yusuf TU saksi Pak. ahli, dasar keahliannya apa? Itu loh. Siapa yang menentukan dia jadi ahli? Nah, itu kan ada definisinya toh. Nah, kalau ahli itu bukan saksi, ahli namanya, bukan saksi ahli. Jadi kadang-kadang itu yang memang karena udah kebiasaan jadi saksi ahli. Sebenarnya bukan saksi ahli namanya. Jadi Nah, ini bagus nih ya. Ini ada Parpas Ayurem, ini bagus nih Pak Renhat. Ngawur ini bilang saksi ahli yang ada saksi atau keterangan ahli. Nah, ini bagus ini ya. Ini mungkin ada ininya nih ya. Ada keterangan jadi di bukan ini yang bukan bagus saksi juga. ahli, bukan saksi ahli, Keterangan ahli. Iya, bukan saksi ahli. Harusnya begitu, tapi kenyataan Iya. saya waktu di persidangan itu mengajukan diri menjadi saksi ahli, Pak. Nah, karena katanya alasannya dia lagi menempuh pendidikan juga untuk ahli tipikor gitu loh, Pak. Itu latah itu Pak. Nggak bisa. Kalau ahli itu ada punya kriteria, Pak. Misalnya menulis buku, dia golongan 4B. Itu ada itunya, ada kriteria-kriterianya. Cuma saya nggak hafal kriteria-kriteria yang mungkin nanti bisa dibukakan oleh rekan saya Pak Baktiar. Ada aturan-aturannya, itu nggak sembarangan. Kadang-kadang misalnya dia dosen pidana gitu nggak bisa kalau dia belum menulis buku dan bukan golongannya. Misalnya golongan dia harus golongan 4B itu baru bisa memberikan keterangan ahli. Bukan saksi Madya ya, ahli 4B itu Madya ya Pak? Iya. Keterangan memang ahli saya bukan setuju. saksi ahli. Saya setuju dengan Pak Reinhardt bahwa memang kasus saya itu kasus pesanan gitu, Pak. Memang waktu itu. Nah, artinya memang ada sandiwara di situ, ya. Betul. Jadi Ada mereka sandiwara. berusaha untuk menjebak saya, tapi ya nggak terjebak gitu loh. Kebetulan memang ya kita dari pihak kami mengajukan ahli tipikor itu langsung Pak Jamin Ginting, Dr. Jamin Ginting yang memang ahli tipikor di Indonesia ini Pak salah satunya. Baik, makasih banyak Pak Paul. Luar biasa ya, itu jawab ya tadi Lisoy tadi jelas ya, Pak Lisoy nggak bisa ya. Pasal 14. Tambahin dong Pak, lanjutin Pak. Boleh. Pertanyaan saya. Nah, sekarang kan kata Pak dua pengacara tadi bahwa undang-undang pasal 14 itu tidak berlaku atas kasusnya Pak Muhammad KC, tidak bisa karena sudah ada penggantinya, artinya batal dong yang sebelumnya. Nah, sekarang status kalau memang saat ini dia ditahan, tetap masih ditahan atas undang-undang yang mana nih dia ditahan ini
sampai sekarang gitu loh Pak, kalau memang masih ditahan? Itu aja pertanyaan saya. Hukum mana ini? Mana ini yang diberlakukan dalam penahanan dia saat Ya, ini? Pak Batiar, mungkin mau jawab ini Pak Batiar. Ya harus dilihat dulu surat perpanjangan penahanan itu diberikan oleh instansi yang mana. Ya itulah tugasnya LSM ini, Pancasila nanti untuk surati kan ke Humas, Mabes Polri, ke Kejaksaan Agung, ke Pengadilan Tinggi. Ya, karena kan rakyat kan perlu tahu. Karena LSM ini adalah sebagai ormas ya berhak untuk tahu. Karena ini informasi publik. Jadi kalau surat itu tidak artinya belum saya baca, ya nggak bisa kasih komentar. Karena itu tadi bisa saja ya Pak KC ini sudah P21. Hanya saja rutannya itu belum pindah ke Kejaksaan Agung. Dititipkanlah di rutan Mabes Polri, ya bisa saja begitu. Tapi kan berita-berita yang begitu kan belum bisa kita anggap itu berita yang A1 lah. Karena suratnya itu, karena KUHAP itu ya pada dasarnya itu dan asas-asas KUHAP itu adalah perintah tertulis. Kalau tidak ada perintah tertulis ya nggak boleh. Itu namanya pelanggaran hak asasi. Bisa kena itu nanti pasal-pasal pidana-pidana lainnya. Nggak boleh itu. Pokoknya setiap perbuatan ya harus perintah tertulis. Iya. Begitu Pastor. Betul. Jadi ini ada kemungkinan sebetulnya sudah P21, ada kemungkinan. Iya. Tetapi tahanannya belum dipindah atau memang tidak berencana dipindah. Yang konyolnya ya kan, karena kan kalau pindah kan kudu bayar lagi nanti. Begitu dia pindah ke Kejaksaan kan supaya aman kudu bayar lagi. Nah, masalahnya duitnya nggak ada. Duitnya habis udah buat beli kumis kemarin. Mungkin Tapi, ya buat salon kumis. Tapi gini, Pastor, kalau beberapa bulan sebelumnya ini situasi pandemi, memang jarang rutan di luar rutan polisi ya, seperti di Polsek atau di Polres terima itu perpindahan itu tahanan. Ya. Jadi ya karena kan mesti karantina lagi, mesti apa lagi gitu, ribet gitu kan. Iya, itu tergantung dari keadaan di sana sudah aman, baru urutan yang pemasyarakatan mau terima. Oke, aja dulu ya, ini ada